Halo semuanya, selamat jumpa kembali. Ini adalah BYD Seal, sebuah mobil listrik yang diproduksi oleh BYD, sebuah perusahaan produsen mobil asal Cina. Mobil ini segera akan dipasarkan di Indonesia dan peluncurannya akan dilaksanakan pada 18 Januari 2024 di Jakarta. Tidak hanya BYD Seal, tetapi juga bersama dengan BYD Atto 3 dan BYD Dolphin. BYD Seal diproduksi dalam 3 trim, dari yang paling rendah yaitu Dynamic 201 horsepower, 310 Nm, Rear Wheel Drive atau RWD, Premium 308 horsepower, 360 Nm, RWD, Performance 523 horsepower, 670 Nm, All Wheel Drive. Di sini kita akan bahas trim tertinggi yaitu Performance All Wheel Drive. Panjang 4800 mm, lebar 1875 mm, tinggi 1460 mm, wheelbase 2920 mm, berat 2185 kg. BYD Seal Performance All-Wheel Drive 523 horsepower, 670 Nm, top speed 180 km/jam, kapasitas baterai 82,5 kWh, tipe baterai LFP, lithium ferrous phosphate atau disebut juga sebagai lithium iron phosphate. Dikenal juga sebagai baterai blade karena bentuknya yang pipih memanjang seperti blade. Untuk jarak tempuh relatif tergantung lewatnya di jalan tol atau jalan perkotaan. Juga tergantung temperatur udara di sekitarnya. Makin dingin seperti kondisi bersalju, baterai jadi lebih boros. Untuk temperatur cuaca normal, di jalan tol bisa menempuh jarak hingga 464 km, dalam kota hingga 690 km. Karakter mobil listrik berbalik dengan mobil bensin atau mobil dengan internal combustion engine. Mobil bensin di jalan tol lebih hemat BBM daripada jalan perkotaan yang padat. Sekarang kita cari mobil-mobil listrik yang setara dengan BYD Seal untuk kita bandingkan supaya kita bisa mengukur kualitas BYD Seal ini. Di sini kita cari yang memiliki performance 0 sampai 100 km/jam yang angkanya berdekatan dengan hasil tes BYD Seal All-Wheel Drive, yaitu 3,8 detik dan memiliki dimensi dan berat yang mirip-mirip. Dan inilah mobil-mobil tersebut. Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive, Kia EV6 GT Line, BMW i4 M50, Porsche Taycan 4S, semuanya adalah all-wheel drive. Sekarang kita bandingkan spek yang relevan dari kelima mobil listrik yang saya sebutkan tadi. Pertama kita bandingkan dari sisi harganya. Kita ambil data dari negara Thailand karena semua 5 mobil yang akan kita bandingkan tersebut ada dipasarkan di Thailand. Kita urutkan dari harga yang termahal sampai yang terendah. Yang termahal adalah Porsche Taycan 4S 7,55 juta baht atau setara dengan 3,348 miliar rupiah, dengan kurs 1 baht sama dengan 443,5 rupiah. Yang kedua adalah BMW i4 M50 2,542 juta baht atau setara dengan 1,127 miliar rupiah. Yang ketiga adalah Kia EV6 GT Line 2.292.150 baht atau setara dengan 1,017 miliar rupiah. Yang keempat adalah Tesla New Model 3 All-Wheel Drive Long Range 1.890.000 baht atau 838,2 juta rupiah. Dan yang kelima, yaitu yang harganya paling rendah, adalah BYD Seal Performance All-Wheel Drive 1.599.000 baht atau 709 juta rupiah. Jadi di Thailand, harga BYD Seal Performance All-Wheel Drive lebih murah 130 juta rupiah dari Tesla New Model 3 All-Wheel Drive Long Range. Nanti kita lihat perbandingan spek yang lainnya. Sekarang kita lihat perbandingan jarak tempuh terjauh yang dites pada saat temperatur lingkungan normal, lewat tol dan dalam kota. Yang terbaik adalah Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive. Karakter mobil listrik berbalikan dengan mobil bensin. Kalau mobil bensin lewat jalan di tol lebih irit daripada jalan di dalam kota. Mobil listrik sebaliknya. Sekarang kita lihat performa akselerasi 0 sampai 100 km/jam. Dan yang tercepat adalah Kia EV6 GT Line 3,5 detik. Sekarang kita lihat perbandingan top speednya, dimulai dari yang paling lambat
BYD Seal Performance 180 km/jam, dan yang tertinggi adalah Kia EV6 GT Line 260 km/jam. Sekarang kita lihat powernya mulai dari yang paling kecil. Tesla New Model 3 Long Range All-Wheel Drive 491 horsepower. Yang terbesar tenaganya adalah Kia EV6 GT Line 577 horsepower, torsinya 740 Nm. Berikut ini adalah perbandingan daya maksimum yang bisa dimasukkan ke dalam baterai lewat onboard charger, dan kecepatan fast charging diukur dalam satuan berapa kilometer tambahan range yang didapat setiap jam ngecas. Bagi yang belum tahu, onboard charger adalah peralatan charger yang menyatu dengan mobil sebagai bagian dari equipment mobil listrik. Dari data charging yang saya tuliskan tadi, terlihat bahwa kecepatan ngecas yang paling lambat adalah BYD Seal 540 km/jam. Yang tercepat adalah Porsche Taycan 4S 970 km/jam. Dengan syarat menggunakan DC fast charging yang kapasitasnya minimal sama dengan kapasitas onboard fast charger dari mobil yang bersangkutan. Dari perbandingan spek tadi, ada keunggulan dan kelemahan BYD Seal dibanding mobil-mobil lain. Lalu apa kelebihan yang paling utama dari BYD Seal? Pada BYD Seal telah disematkan baterai tipe LFP, lithium ferrous phosphate atau lithium iron phosphate, atau disebut juga sebagai baterai blade, karena bentuk baterainya yang pipih memanjang seperti blade. Sementara kompetitornya masih menggunakan baterai tipe NMC, nikel manganis kobalt. Lalu apa keunggulan baterai LFP dibandingkan baterai NMC? Yang pertama, baterai LFP lebih aman daripada NMC. Ketika tertusuk metal, terhimpit tekanan, terkena impact, jatuh dari ketinggian, terkena panas yang berlebih, baterai LFP tidak akan terbakar atau meledak. Tidak seperti baterai NMC yang ada risiko terbakar atau meledak. Yang kedua, life cycle baterai NMC hanya 2000 sampai 2500 cycle. Sementara life cycle baterai LFP dua kalinya, yaitu 5000 cycle. Satu life cycle adalah satu siklus dari dicas sampai dicas lagi. Pada mobil listrik, komponen yang paling mahal adalah baterainya. Porsinya secara umum adalah antara 20-30% dari harga mobil. Nah, ini BYD Seal sudah harganya paling rendah, ditambah lagi life cycle baterainya dua kali dibanding mobil-mobil kompetitornya yang masih menggunakan baterai NMC. Dan yang paling utama adalah safety. BYD Seal sudah menggunakan baterai LFP. Baterai LFP adalah sangat aman dan tidak ada risiko terbakar atau meledak. Jadi di antara 5 mobil listrik tadi, mana yang akan Anda pilih bila Anda ingin membelinya? Tolong tulis di kolom komentar. Lalu berapa harga yang akan dibanderol untuk BYD Seal yang Trim Performance di Indonesia? BYD sudah ada pembahasan dengan pemerintah untuk investasi membangun pabrik di Indonesia. Maka kemungkinan besar harga mobil-mobil BYD akan mendapatkan insentif dari pemerintah, sehingga BYD Seal yang Trim Performance bisa dibanderol dengan harga di bawah Tesla Model 3 yang Long Range All-Wheel Drive. Diperkirakan 900 jutaan. Sekarang mari kita lihat BYD Auto Manufacturing Plan yang modern. BYD Build Your Dreams didirikan tahun 1995. Awalnya adalah pabrik baterai untuk cellular phone, laptop, power home, kemudian berkembang menjadi perusahaan produsen truk listrik, bus listrik, forklift listrik, dan Skytrain listrik. BYD kemudian berkembang menjadi produsen mobil listrik terbesar di Cina, yang mobil-mobilnya banyak terjual di Eropa, Rusia, Australia, dan bahkan di Jepang. Di tahun 2023, total unit mobil listrik BYD yang terjual secara global bahkan telah mengalahkan total unit terjual Tesla. Untuk jumlah unit mobil terjual di tahun 2023, BYD telah menjual 3,02 juta unit mobil, gabungan mobil plug-in hybrid dan mobil full elektrik, di mana 1,6 juta unit diantaranya adalah mobil full elektrik. Sementara Tesla di tahun 2023 hanya menjual 1,84 juta unit mobil full elektrik saja.
Let's go! I think we need to rerun. My launch control wasn't activated. I don't even have launch control. No, we won. 3, 2, 1, go. So far, the BYD is unbeatable. So we're 2 of 2 right now. Next up, Go for 3, GTR. 2, 1, go. I think I lost that one. No! Oh man, but it's all good. It's a GTR, it's a supercar. This is just a normal car, so. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, it's so close! Let's go, BYD! Nice win. Nice win, Roy. The car sounds really good. Yes, it's a 5.2 versus your batteries. Close one though, pretty close, pretty close. A little bit faster than the GTR this time, Huracan. Yep, so the Huracan is slightly faster than the GTR and it's also slightly faster than the Seal. It's an amazing performance for electric all-wheel drive. BYD Seal didesain menggunakan teknologi CTB atau Cell to Body, yaitu menyatukan baterai dengan bodi mobil untuk meningkatkan safety. Baterai BYD Seal menggunakan struktur honeycomb atau struktur sarang lebah, sehingga mengurangi berat dan meningkatkan rigiditas bodi mobil. CTB menyatukan lantai mobil dan baterai lebih baik dari teknologi Cell to Pack atau CTP. Jadi baterai selain sebagai sumber energi, juga berfungsi sebagai struktur bodi. Dengan teknologi CTB jadi menyederhanakan manufacture dan struktur, menghemat space dan meningkatkan kekuatan mobil. Ini menunjukkan baterai dengan teknologi CTB yang dipakai BYD Seal di lindas truk seberat 50 ton tetap aman dan bisa dipasang lagi ke mobil dan bisa dipakai jalan lagi.